Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Sebelumnya Ibu mau absen ya. Ya Ibu. Kelas 10. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Ibu. Alhamdulillah semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Amin ya Allah. Sebelumnya, kayaknya Ibu Dada kalian masih semangat gak buat belajar? Semangat Ibu. Semangatnya lemes banget, kayaknya perlu gerak ya. Iya, Bu. Ibu punya speaking, nanti speakingnya harus fokus. Jadi bukan dari tepuk fokus. Tepuk kalau Ibu mau tepuk konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2. Seperti itu ya. Ya. Baik, paham? Paham. Oke, pertama ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. 1, 2, 3. Teman-teman. Oke, sudah semangat. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, kalian siapa yang dari pagi baca Quran? Saya. Alhamdulillah, anak aku masih baca Quran. Tahu nggak sih kenapa kalian itu baca Quran? Kenapa? Alasannya kenapa? Menghafal. Disuruh Mama. Disuruh Baca Mama. Quran. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat dalam membaca Al-Quran. Karena anak-anak perlu kita ketahui, di luar sana anak-anak seusia kalian itu sudah tidak peduli dengan Al-Quran. Mereka lebih sering menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu, hari ini Ibu akan membahas tentang keutamaan Membaca Al-Quran. Hari ini tanggal berapa, anak? 10 Tanggal 10 bulan ini 2026. bulan 6 Oke, 2026 tentang keutamaan membaca membaca Al-Quran. Oke. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari keutamaan membaca Al-Quran ini. Yang pertama, setelah kita belajar nanti, Ibu harapkan kalian itu mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya membaca Al-Quran. Yang kedua, Ibu harapkan nanti kalian mampu menyebutkan hadis tentang membaca keutamaan Al-Quran. Yang terakhir, Ibu harapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi apa sih macam-macam keutamaan dari membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang mau bacakan? saya Kan? Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat petunjuk, hukum dan hikmah yang menjadi cahaya dalam kegelapan. Membaca Al-Quran membuat pintu hidayah dan membimbing kita menuju jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang. Baik, terima kasih Anissa sudah membacakan. Yeay. Jadi, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi manusia. Apa sih pedoman hidup? Karena kita hidup di dunia ini harus memiliki pedoman. Pedoman itu ibaratkan rumah, ada tiangnya. Kalau rumah atau sebuah bangunan tidak ada tiangnya, maka dia akan roboh. Dalam Al-Quran sendiri itu terdapat banyak sekali petunjuk. Ada hikmah, ada petunjuk, dan ada solusi dari berbagai macam masalah dunia. Salah satu contohnya apa? Masalah apa yang ada di dunia dan jawabannya ada di Al-Quran? Ada yang tahu? Masalah Muamalah. Terus? Mewaris. Nah, terus? Sholat, zakat, dan banyak lainnya. Nah, terus di sini disebutkan menjadi cahaya dalam kegelapan. Maksudnya gimana? Jadi Al-Quran itu jadi matahari atau bagaimana? Tidak. Jadi Al-Quran itu datang sebagai cahaya di kegelapan. Orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Orang-orang yang tadinya banyak masalah menjadi punya solusi. Orang
kita membaca Al-Quran, hati kita bisa menjadi tenang karena Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa kita. Yang selanjutnya adalah Al-Quran sumber ketenangan. Benar yang tadi Ibu sampaikan, menjadi sumber ketenangan karena Al-Quran memiliki sifat asyifa atau obat. Nah, kalau misalkan ada orang yang sakit hati, siapa di sini yang pernah sakit hati? Saya. Dibohongin, Bu. Dibohongin. Terus Saya. kenapa? Oh. Karena ditinggalin. Oh, ditinggalin sakit hati ya? Iya. Ditinggalin pacar ya? Dibohongin pacar ya? Dan ditempatin Bu janjinya. Oh iya. Ketika kita merasa sakit, pasti kita merasa tidak dihargai, kita merasa sendiri. Nah, Al-Quran ini datang sebagai asyifa karena kita itu tidak boleh memiliki penyakit hati. Makanya kita harus sering-sering membaca Al-Quran agar terhindar dari penyakit hati. Oke, selanjutnya setelah kita membaca, apa sih pentingnya kita membaca ini? Nah, teman-teman, anak-anak kita harus tahu keutamaan membaca Al-Quran. Setelah kita baca, kita akan mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama ada Mendapat pahala berlipat ganda. Oke, baik. Maksudnya mendapat pahala berlipat ganda. Maksudnya seperti apa? Kita baca Al-Quran. Bayangin nih, teman-teman, anak-anak setiap hari baca Al-Quran. Walaupun satu ayat, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa banget. Satu ayat. Misalnya, wal asri. Itu kan satu ayat. Satu ayat itu, satu huruf itu bernilai 10 Pahala. 10 pahala. Kalau kita baca wal asri, berarti ada berapa ayat itu? Ada berapa huruf? Wow, Tujuh. Berarti ada 77 ayat. Bayangkan, banyak banget padahal kita cuma baca wal asri. Itu. Nah, terus yang kedua, Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, karena nanti ketika teman-teman sudah tidak ada di bumi ini, kalian sudah ada di alam kubur, teman kalian, ibu kalian, bahkan pacar kalian tidak bisa menolong kalian. Siapa yang akan menolong kalian? Al-Quran yang kita baca setiap hari. Dia akan berbicara, dia akan menjadi saksi bahwa setiap hari kalian selalu membaca Al-Quran. Yang terakhir, Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu anak-anak ketahui, kita selain mendapatkan pahala, selain mendapatkan syafaat, kita juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu memiliki hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada 2 hadis. Siapa yang mau bacakan? Silakan. yang itu ya Bu, An-Nabi. Ya, boleh. An-Nabi Umamah Bahili yaqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Baik, yang selanjutnya siapa mau baca? Saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, terima kasih. Sekarang kita baca bersama ya. Habis itu kita hafalkan dari hadis yang pertama. Ikutin Ibu, kemudian kalian lanjutkan. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. 1, 2, 3. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qara'a harfan min kitabillah man qara'a harfan min kitabillah
Wa mimun harfun. Yang hadis kedua. 1, 2, 3. An Abi Umamah al-Bahili qala An Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqulu iqra'ul Qur'an Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. li ashabi. Sudah hafal? Sudah Ibu. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal satu hadis antara dua hadis ini, Ibu kasih something. Ibu kasih 2 menit untuk menghafal hadisnya. Oke, silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Umamah al-Bahiliyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadiah untuk Oke. Next, kita sudah menghafal hadisnya. Nah, di sini Ibu karena tadi sudah kalian hafalkan hadisnya, Ibu punya game. Ada yang mau bermain game? Mau. Oke. Nah, Ibu kirimnya nanti. Ibu kirim WhatsApp-nya. Masuk. Ini zepus. Yes. Ini mana sih? Oh. Ini mau balik. Dia udah 1. Nah, aku yang masuk lagi. Kita buka loading. Yang buka gamenya di mana ya? Oh, aku pipi aku. Hah? Ranking dia nanti kalau aku. Enggak, adanya tuh di sini nih. Tutup game, buka game. Bentar. Bentar, belum habis. Isinya nggak ada di sini. Oh, ini yang kita belajar. Ala yang di dalam Ini di jalan ya? Oh, udah jalan. Enggak, belum sih, belum masuk soalnya. Oh, bener. Mestinya apa sebutan bagi pahala bagi setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Apa sebutan bagi pahala? Iya kan? Sebelum pahalanya Sebelum pahala. Udah nggak bisa tadi. nggak bisa. Salah kan? Jadi dia harus jawab benar dulu ya baru next. Sebelum baik belum bisa. Aku mau coba.
pembagian tugas nanti Ibu bagi jadi 2 kelompok. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk yang di kelompok 1, yang ini kelompok 2. Tugasnya adalah di situ ada gambar fenomena di mana anak zaman sekarang itu sudah jauh dengan Al-Quran. Tugas kalian adalah analisis, kemudian berikan dampak dan solusi dari fenomena tersebut. Ibu berikan waktu 2 menit. Ibu. Oke, silakan siapa dulu yang mau maju? Kelompok Saya. Ya, silakan. Baik, saya Marina dari kelompok 1. Saya mengamati gambar. Yang pertama itu lebih dekat dengan dunia maya. Banyak waktu yang dihabiskan untuk media sosial, scrolling ke arah dan juga membaca Al-Quran. Kemudian dampaknya yang pertama itu jauh dari Allah. Kemudian lemahnya iman dan juga toleran terhadap dunia. Kemudian solusinya yaitu kurangi bermain HP, luangkan waktu setiap hari walaupun sebentar untuk membaca Al-Quran. Benar sekali. Ini dia. Terima kasih, Ibu. Kelompok 2 mau maju? Ya, maju. Silakan. Contoh yang didapatkan yaitu mengutamakan kesenangan sesaat. Lebih memilih liburan, jalan-jalan, jajan, nonton daripada meluangkan waktu untuk Al-Quran. Dampaknya itu ya jelas yang pertama jarang membaca Al-Quran ya Ibu, lalu kemudian jarang beribadah, dan selain itu ada juga boncos. Intinya kan habis Ibu. Terus solusinya yaitu yang pertama sadar diri, mengevaluasi diri apa yang sebaiknya dilakukan, lalu kemudian bertaubat dan meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Terima kasih Bu. Sudah maju semua. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Yang pertama, karena Al-Quran itu bukan sembarang bacaan. Al-Quran itu memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya mendapat pahala berlipat daripada dua mendapat syafaat. Yang ketiga, dinaikkan derajatnya Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dekat dengan Allah. Amin ya Allah. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan kasih kalian tugas untuk minggu depan. Jadi kalian minggu depan itu membuat mapping tentang keutamaan Al-Quran. Ada apa saja kalian buat, dikumpulkan minggu depan. Oke? Hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita tak jauh berbeda, but inside the world. Sometimes I wonder, kamu sudah bukan menceritakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.